Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan selamat datang teman-teman di live-nya Wisnu Kumoro kali ini. Tapi kalau kalian perhatiin mungkin agak sedikit berbeda ya. Produksinya terlihat megah dan mewah sekali ya. Kalau channel Wisnu Kumoro mungkin nggak sanggup kayak gini. Jadi ini ada kerjasama antara Wisnu Kumoro dan Lenovo Indonesia. Jadi terima kasih kepada Lenovo Indonesia sudah memfasilitasi ini, karena ini adalah live yang spesial. Ini adalah nge-tag bareng Lenovo. Jadi kita akan bahas seputar teknologi, seputar bisnis, dan juga seputar investasi. Dan informasi buat teman-teman, di sini udah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi semuanya aman. Dan kalau ada yang bertanya, kenapa nih nge-tag bareng Lenovo-nya ngundang Wisnu Kumoro lagi atau di channelnya Wisnu Kumoro lagi? Karena katanya terakhir-terakhir itu yang kemarin-kemarin responnya positif. Jadi mantap, cukup respon yang positif ya, yang lainnya jangan. Dan di nge-tag bareng Lenovo kali ini kita akan bahas sesuatu yang menurut gue penting banget. Karena kita akan membahas mengenai masa depan, kemampuan finansial, opportunity, peluang-peluang baru di masa yang bisa dibilang cukup berat tapi lumayan bisa terlewati dengan baik. Atau disebutin sama orang-orang new normal. Dan kita akan bahas bersama dengan orang-orang yang menurut gue capable di bidangnya. Dan sebelum itu gue pengen kasih tahu kalau di sini juga ada giveaway. Ya, meskipun di channel gue biasanya nggak ada giveaway, tapi kali ini ada. Giveaway-nya cukup spesial, karena kalau kalian mantengin live ini dan ngirimin pertanyaan terbaik kalian, nanti akan dipilih ada 4 orang. Jadi ada 4 pertanyaan terbaik yang akan dapat hadiah. Masing-masing dapat voucher GoPay ya senilai Rp250.000. Dan juga pantengin juga sosial medianya Lenovo Indonesia setelah live ini selesai, karena juga akan ada kuis di sana dengan hadiah yang menarik. Ya, jadi pantengin @lenovoid di Instagram ya, langsung aja ke sana. Tapi sebelum itu gue mau ngenalin beberapa orang ya, ada 2 orang lebih tepatnya yang akan ikut ngobrol-ngobrol yang nge-tag bareng di live kali ini. Yang pertama ada Mas Bong Chandra yang sudah terhubung. Halo Mas. Ya Mas, apa kabar Mas? Sehat? Baik. Jadi Mas Bong Chandra ini adalah founder dari Trinity Land, kemudian juga punya banyak sekali buku ya seputar investasi dan juga bisa dibilang pengembangan diri, bagaimana cara terbebas secara finansial gitu Mas ya. Ya, memiliki kebebasan finansial, karena salah satu bukunya saya suka sekali yang Unlimited Wealth, itu saya baca juga, keren banget Mas. Kemudian juga nanti kita akan ngobrol lagi tentang Bong Chandra, siapa sebenarnya Bong Chandra itu ya. Dan juga di sini ada Pak Willy atau Mas Willy saya panggilnya ya. Ya, panggil Mas saja. Mas Willy Setiawan. Ya, ini adalah orang yang sangat-sangat ahli seputar bisnis, karena beliau adalah SMB Lead di Lenovo Indonesia gitu. Dan ini saya mau nanya dulu nih, apa kabar nih? Ya, baik. Apa kabar? Selamat siang. Ya, baik Mas ya. Mas Bong juga baik ya. Ini saya ngobrolnya kayaknya yang jauh dulu Pak ya. Ya, Mohon silakan. maaf, Pak Willy ya. Saya melihat dari tidak kegantengan loh Pak. Maaf, bukan faktor kegantengan nih masalahnya nih. Tapi Mas Bong ini cukup jauh nih. Di rumah ya Mas sekarang Mas? Saya di kantor. Oh, lagi di kantor? Iya. Oke Mas Bong. Saya mau nanya-nanya dulu nih sebelumnya. Mungkin ini pertanyaannya agak-agak membosankan untuk ditanyakan ke Mas Bong Chandra. Tapi mungkin yang nonton juga masih belum terlalu familiar siapa sebenarnya Bong Chandra. Jadi kalau ditanyakan bagaimana sih seorang Bong Chandra memperkenalkan diri, silakan Mas Bong. Ya, thank you Mas. Jadi saya ingin dikenal sebagai seorang obat. Jadi walaupun mungkin saya multiple, saya juga banyak private company dan juga public, tapi saya ingin dikenal sebagai real estate developer. Jadi saya mendevelop sebuah properti itu start dari tahun 2009. Saya mendirikan plan, dan per 2020 kemarin kita juga sudah go public dengan kode saham. Nah, jadi saya mulai itu semua juga bukan dari besar, saya mulai dari nol. Ya, saya start from 2009, saya masih kantor saya itu ada di lantai 2 dan di Pertamina. Kecil banget ya. Dan saya mulai dari perumahan sederhana namanya Ubud Village, dan sampai hari ini bangun lebih dari 8 tower apartment, ada lebih dari kurang lebih sekitar 7.000 unit properti. Nah, kemudian di tahun 2015
2019 akhir, saya membawa venture capital yang aktif invest di startup. Begitu, Mas. Oke, jadi ini sebenarnya Mas Bong Chandra ini banyak banget yang dilakukan ya Mas ya, sangat-sangat aktif. Pertanyaannya kalau untuk anak muda yang sangat-sangat aktif seperti Mas Bong Chandra, inspirasinya tuh dari mana sih Mas sebenarnya? Iya, yang kalau saya pribadi, inspirasi saya tentu dari figur-figur hebat ya, baik itu di luar negeri atau dalam negeri. Kalau di luar negeri ya saya lihat seperti Warren Buffett, Warren Buffett. Elon Musk. Kalau di dalam negeri, kebetulan juga saya punya mentor yang hebat. Nah, jadi saya pikir inspirasi banget orang-orang hebat yang mulai dari Indonesia seperti Pak Tanjung, Pak Sandi Uno, ya, Pak Gita Wirjawan. Ya, dan inspirasi saya juga seringkali muncul juga ketika melihat banyak banget founder-founder muda ya tech startup seperti Pak Nadiem Makarim, kemudian William Tanuwijaya, Pak Ahmad Dhani, adalah orang-orang yang menginspirasi saya, Mas Wisnu. Oke, menarik sekali. Dan Mas, ini kan adalah masa yang sulit ya sebenarnya. Banyak yang bilang ini waktu-waktunya kita di-challenge untuk bisa lebih adaptif, lebih bertransformasi. Dan apakah Mas Bong Chandra juga mengalami hal itu? Karena kalau saya lihat tahun 2020 tiba-tiba perusahaannya bisa go public dan lain-lain. Artinya kok seperti karirnya ya malah makin nanjak aja gitu. Ada nggak sih transformasi yang terjadi selama pandemi ini di seorang Bong Chandra? Ya, jadi sebenarnya pandemi itu adalah sesuatu yang tapi saya selalu berpikir bahwa kita mempersiapkan sebuah plan itu saat kita tuh masih ada di atas gitu. Karena ketika kita buat plan, kita buat planning itu akan terlambat. Saya masih ingat ketika tahun 2017-2018, waktu itu Trinity Land sudah mulai melihat bahwa dari sebuah office itu planning. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang tadi yang mungkin berkantor itu akan work from home. Tentu saja waktu itu kita nggak tahu ya ada COVID-19. Nah, kemudian di 2018 kita kembangkan sebuah konsep namanya convertible home office. Jadi kita buat interior di apartemen yang itu tuh adjustable, Mas. Jadi furniture-nya sudah kita install, di bedroom itu bed bisa dilipat, ya, kemudian disembunyikan menjadi sebuah tembok, kemudian dari tembok itu kita bisa buka ada meja di sana. Nah, ini lucu ya, ini kita buat, kita sudah konsepkan jauh sebelum pandemi. Oke. Gitu. Nah, jadi pada saat pandemi terjadi, kita sebenarnya nggak terlalu kaget karena sudah ada plan. Oke. Nah, bahkan waktu sebelum pandemik 2018, kita merupakan properti yang pertama-tama buat yang namanya virtual tour. Jadi dengan buka website kita, mereka bisa video unit kita itu tanpa perlu data tetap. Nah, jadi ketika pandemik datang, sebenarnya kita punya infrastruktur sudah jadi. Tapi yang saya lihat, untuk supaya bisa beradaptasi, kita bisa tetap membuat sebuah prediksi ke depan, justru pada saat kita lagi ada di puncak. Karena ketika kita buat sebuah prediksi, kita membuat sebuah plan, ketika kita lagi declining, maka itu lambat. Wow, keren banget sih. Berarti tidak terlalu kaget Mas ya, karena sudah ada persiapan-persiapan sebelumnya ya. Ya, sebelum ini terjadi. Nah, kalau Pak Willy nih Pak, sekarang kita tanya ke Pak Willy. Kalau menurut Pak Willy, ini bagaimana Pak yang selama pandemi ini, terutama di Lenovo nih? Karena Lenovo kan seperti yang tadi bilang Mas Bong ya, kalau sedang berada di puncak nih, ini akan membuat banyak plan-plan untuk kedepannya. Menurut Pak Willy bagaimana? Ini luar biasa sekali mendengar penuturan dari Mas Bong tadi. Jadi diprediksi sebelum kejadian. Dan ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Kita tahu bahwa pandemi merupakan keadaan yang sulit buat kita semua. Awal pandemi kita semua kaget karena belum pernah merasakan keadaan seperti ini. Tetapi kita sadar bahwa life must go on. Sehingga mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan keadaan ini. Sebagai contoh, sebenarnya kalau kita bisa melihat banyak percepatan yang terjadi di masa pandemi ini. Sebagai contoh, di Lenovo sendiri, dulu kita nggak pernah menyangka bahwa online bisnis akan berkembang. Memang itu berkembang, tapi berkembang secara linier. Tapi yang terakhir ini terjadi percepatan yang luar biasa. Sehingga kalau kita jeli melihat kesempatan, yang bisa survive adalah yang sudah mempersiapkan online di sebelum masa pandemi. Jadi cocok dengan apa yang diutarakan oleh Mas Bong. Betul banget ya. Berarti. Dari sisi pekerjaan ya,
dulu juga nggak pernah terpikir kalau kita itu bisa tanpa ketemu orang membicarakan bisnis. Ya, Kita waktu itu belum ada yang namanya virtual meeting. Semua ketemu langsung, Pak ya? Ya, kita harus ketemu di kantornya, di kafe atau di kantor kita, dan itu semua tiba-tiba secara dilakukan secara virtual, dan itu possible. Oke, jadi benar banget seperti apa yang dibilang Mas Bong ya, kita harus bisa memprediksi bahkan sebelum apa-apa terjadi gitu. Jadi perencanaannya, mitigasinya kalau saya sebut ya, itu lebar dan banyak sekali gitu ya. Dan nih kalau balik lagi ke Mas Bong nih kita lagi new normal nih Mas. Kalau gitu sebenarnya untuk key takeaways-nya itu apa sih Mas yang bisa di-share gitu. Misalkan bagaimana pandangan terhadap second income. Karena kayaknya di sepanjang pandemi ini sedikit berubah nih pandangan tentang second income. Menurut Mas Bong bagaimana? Ya. Jadi memang kalau kita lihat ini kan tema kita adalah strategi sukses dalam investasi ya. Jadi pada saat pandemik kita harus punya plan B, plan C, plan D gitu ya. Selain daripada income kita juga perlu punya side pocket. Betul. Nah, kalau ada yang tanya, Pak, strategi investasi apa yang bagus? Saya akan mencoba untuk saya nggak kasih ikannya, tapi saya kasih kailnya. Nah, pada saat terjadi pandemi akan ada yang namanya pent up demand. Pent up demand ini apa? Pent up demand ini adalah sebuah permintaan balas dendam. Balas dendam? Nah, ini istilah jadi setiap kali terjadi post crisis. Jadi bukan hanya pada saat COVID-19, tapi terjadi dari Great Depression tahun 2009, kemudian World War II, ya, kemudian juga krisis tahun 98, Global Financial Crisis tahun 2008. Nah, biasanya setelah krisis selalu terjadi namanya permintaan balas dendam, yaitu permintaan yang sebenarnya harusnya terjadi, tapi karena kita semua hemat karena ada krisis, mereka menahan. Misalkan contoh kita jadi nggak travel, maka ketika krisis berakhir akan ada namanya demand, itu travel boom. Kemudian retail, kita akan beli baju baru, ya, kita akan beli sepatu baru selama berapa tahun. Nah, jadi kalau kita tanya invest di mana, yaitu misalkan kalau kita bicara mengenai saham, pilihlah industri-industri yang memungkinkan terjadinya demand, yaitu retail, kemudian misalkan transportasi itu juga akan booming, ya, real estate juga akan booming, ya, kemudian juga travel itu juga akan booming. Jadi di situ kita bisa manfaatkan melihat industri apa yang akan sunset dan industri apa yang akan sunrise. Oke. Jadi kemampuan untuk melihat industri mana yang kira-kira akan ada boomnya tadi ya, Mas Bong ya. Nah, kalau kayak gitu pertanyaannya adalah si pent up demand ini bisa dibilang sudah terjadi saat ini kah gitu. Dan untuk tren ke depannya apakah ini akan berlangsung cukup lama trennya, dan kaitannya sama yang kita baru terjadi ini sih Mas, orang-orang banyak yang beli reksadana, beli saham dan macam-macam. Menurut Mas Bong bagaimana? Ya, saya pikir sekarang sudah mulai terjadi. Nah, dari mana indikator? Kita lihat setiap krisis, ya, itu selalu bank sentral itu selalu mencetak money, ya, printing money. Nah, kita lihat tahun 2008, ya, US itu printing money 800 miliar dolar. Ya. Kemudian tahun 2020 US printing money 2 triliun dolar. Nah, uang yang di print ini itu harus didistribute. Ya, dan kita tahu bahwa pada saat didistribute itu pasti akan didistribute ke negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand. That's why kenapa tahun 2009 banyak aliran uang masuk, ya, dari luar masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena pertumbuhan di emerging markets itu lebih baik daripada di negara maju. Jadi jangan kaget, tahun 2009, 2010, 2011 retail kita bagus, buat ekonomi kita bagus, properti kita bagus, bahkan dolar itu 9.000. Kenapa kok dolar banyak masuk ke Indonesia? Kalau supply-nya banyak, otomatis pasti harganya. Ya. Tapi 2013 investment ini pulang kampung secara bertahap. Jadi dolar itu jadi langka. Nah, ketika langka, kaget di tahun 2014, 2015 ke atas, dolar sekarang makin sampai sekarang 14.000. Iya. Karena dolar langka. Nah, tapi krisis tahun 2020 US itu mencetak uang lebih banyak lagi sampai lebih banyak lagi. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law yang mempermudah
aliran investasi asing masuk ke Indonesia, saya bisa prediksi 2021, 2022 ekonomi Indonesia booming. Oh, Nah, wow. jadi teman-teman yang belum investasi, saran saya masuk ke dalam capital market, invest di saham. Kenapa? Karena kalau misalkan kita hanya taruh di deposito, gitu ya, kita akan kemakan bunga saja. Jadi kita bisa ternakan uang kita, ya tentu saja harus bisa dibagi resikonya sesuai dengan profil resiko kita. Ya invest di perusahaan-perusahaan big cap. Ya misalkan di 45 ya, misalkan seperti di saham bank, di BUMN, dan lain sebagainya. Oke, menarik banget. Jadi ada sisi optimisme ya dari Mas Bong Chandra ya, ke depannya di Indonesia terutama ya Mas ya. Betul. Oke, sekarang kita ke Pak Willy nih. Pak Willy, kalau ngomongin investasi, Pak Willy punya investasi? Atau ikut nih? Kayak cryptocurrency? Ada investasi yang seperti dibilang sama Mas Bong tadi, itu luar biasa. Jadi kalau saya investasi saya terbagi jadi 3 tuh Pak. Ada yang medium, ada yang low, dan ada yang agresif. Kebetulan saya tipe-tipe yang lebih banyak mostly di agresif. Oh, Pak Willy ini ya orangnya agresif ya. Oh ya, agresif saudara-saudara. Oke. Saya juga Pak kebetulan. Oh, saya sama-sama kalau gitu. Kita sama-sama agresif orangnya. Terus Pak, lanjut Pak. Ya. Jadi tapi dengan segala resikonya ya, karena yang agresif biasanya dengan segala resikonya. Cuman untuk yang tadi dibilang sama Mas Bong bahwa saham itu kita mungkin juga boleh pelajarin, dan pemirsa untuk pelajarin dengan segala resikonya. Oke. Tapi termasuk berarti Bapak karena agresif cryptocurrency gitu juga ini ya. Ada. Oh iya. Paham saya, paham. Oke. Karena saya juga kebetulan ikut untuk berinvestasi, baru belajar lebih tepatnya. Makanya saya nontonin video-videonya Mas Bong Chandra, belajar juga nih sekarang hari ini sama Pak Willy. Saya ikut beberapa cryptocurrency, saya ikut saham juga. Sempat belajar untuk properti sebelum pandemi sebenarnya Pak. Tapi kayaknya hati saya bukan di sana, karena harus menyesuaikan dengan hati. Jadi saya lebih banyak di cryptocurrency gitu kalau sekarang. Cukup lama memang kalau di properti, tapi lebih safe. Iya, betul. Karena kan masih agresif saya Pak ya, jadi masih belum gitu. Dan ini saya lihat sih kayaknya banyak di tren anak muda juga ya Pak ya. Karena anak muda sekarang kayaknya banyak yang nyobain untuk cryptocurrency dan lain-lain gitu. Dan ini karena saya adalah seorang tech reviewer, saya ngelihatnya dari sudut pandang teknologi juga ini kayaknya sebuah tren yang bagus gitu. Karena dengan adanya orang-orang yang ingin memulai ini secara mendadak, saya melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan fintech bermunculan. Betul, kemudian Pak. banyak startup tentang teknologi dan juga keuangan bermunculan. Dan menurut saya ini adalah sebuah hal yang bagus. Menurut Pak Willy gimana? Ya, ini luar biasa. Jadi kalau kita sebut mungkin digital ekonomi ya Pak, di mana pengaruh global itu sangat besar. Jadi ini kesempatan kita semua saat ini untuk belajar bersama-sama, mengikuti berita apa yang terjadi, sehingga kita bisa mengambil keuntungan dari berita dan apa yang terjadi. Oke, dan kita mau belajar lebih lanjut nih sama yang ahlinya nih Pak. Setuju. Sama Mas Bong Chandra kalau gitu. Mas Bong, ini kaitannya Mas sama teknologi kalau gitu Mas. Tadi kita ngobrolin sedikit tentang teknologi. Menurut Mas Bong, bagaimana peran teknologi terhadap apa yang kita alami saat ini, terutama untuk landscape untuk investasi seperti itu? Apakah ini merupakan sebuah gangguan atau malah sebuah akselerator gitu? Menurut Mas Bong bagaimana? Ya, saya merasa bahwa teknologi memang akan diserap beberapa industri utama misalnya. Jadi pasti akan ada kekuatan-kekuatan besar yang terganggu karena adanya teknologi. Tapi kalau kita lihat plus minusnya tetap banyak plusnya. Kenapa? Karena teknologi ini adalah dari kita. Misalkan sebagai kita ngomong tadi cryptocurrency Dogecoin misalnya. Dogecoin ini kan sebenarnya adalah koin untuk meme, koin untuk bercanda, nggak serius. Iya. Karena adanya teknologi dari rakyat kekuatan power kebetulan di pom sama raja pomnya Elon Musk. Akhirnya tiba-tiba menjadi koin dengan market cap yang lebih besar bahkan daripada satu brand otomotif dunia sekarang, kalah sama koin yang isinya bercanda. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kita lihat ya pasar modal pun juga ketika ada sebuah company atau emiten yang ada embel-embel tech-nya, itu pasti secara valuation itu akan selalu lebih tinggi.
Kenapa? Karena tech itu bicara mengenai scalability. Ya, bagaimana dengan resources yang sama itu bisa menjangkau orang lebih besar, lebih cepat, gitu ya. Misalkan ada payment gateway sekarang mempermudah kita menjangkau sampai ke masyarakat di tiga yang tadinya mereka itu di tier 2 aja banyak yang nggak punya bank. Ya, tapi sekarang mereka banyak payment gateway dari startup-startup yang ada dari Indonesia. Padahal mereka sebelum pernah misalkan berpikir untuk punya bank gitu ya. Nah, jadi saya melihat bahwa teknologi ini akan jadi the next big thing. Dia akan mendisrupsi industri lama, tapi industri lama yang bisa beradaptasi, ya mereka itu akan ya. Nah, jadi banyak kok brand-brand di luar punah, tapi banyak juga brand-brand yang berhasil survive dan mereka pivot dan memanfaatkan teknologi. Oke. Nah, tadi Mas Bong nyebut-nyebut mengenai startup nih, ya. Kalau kaitannya sama startup, lebih baik untuk sebuah startup investasi seperti apa yang mereka sebaiknya lakukan, Mas, di masa yang sulit seperti ini? Ya, jadi pertama adalah buat saya investasi pada people. Ya, ini orang mungkin berpikir investasi pada apa nih ya, instrumen apa, kemudian kalau kita pelaku startup ya. Kalau kita pelaku startup, kita investasi pada orang. Kenapa? Karena COVID-19, pandemi, krisis itu eksternal. Mereka bisa mempengaruhi sebuah bisnis sebagus apapun, misalkan seperti hotel-hotel di Bali yang di lockdown, ya mau gimana, walaupun bisnisnya bagus, hotel tetap akan kosong. Ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa orang itu tidak berubah. Faktor eksternal mungkin berubah, tapi orang nggak berubah. Nah, jadi ketika kita sebagai pelaku startup, ya, berusaha untuk mempertahankan talenta-talenta yang baik. Dan inilah kesempatan merekrut talenta-talenta terbaik yang tadinya mungkin nggak bisa kita rekrut. Ya, jadi saya pribadi ketika ditanya dalam kaitan yang startup, investasi apa? Invest in people. Ini salah satu yang menjadi pedoman saya untuk investasi startup. Oke, jadi intinya adalah invest on people. Nah, kalau gitu, kapan kita harus invest di teknologi, Mas? Dalam arti, misalkan kalau saya tanya nih ke Mas Bong Chandra nih, Mas Bong Chandra ini seberapa dekat sih dengan teknologi? Gitu sehari-harinya dalam menjalankan, karena perusahaannya Mas Bong Chandra ini banyak sekali ya, ada venture capital, ada properti, ada dan salah satu di venture capitalnya karena saya ngikutin nih, ada salah satu juga perusahaan media kalau nggak salah, itu juga ada kan MCN juga kan, multi channel network juga. Wah, ini banyak sekali, berarti selain people, Mas, invest ke teknologi itu seberapa krusial sih sebenarnya untuk Mas Bong Chandra? Ya, sangat-sangat krusial ya. Karena misalkan contoh ketika masuk di COVID-19, saya masih ingat banget, ya, kita punya event kita semua. Event exhibition kita, yang tadi ya kita booth, ada di mall, itu semua harus kita cancel. Karena mall itu kan tidak boleh dibuka. Ya, tapi beruntung, ya kita sudah invest di teknologi, kita sudah punya website di mana orang itu tidak perlu hadir secara fisik, mereka bisa virtual tour. Ya, jadi mereka bisa virtual tour, mereka bisa melihat show unit kita, speknya, kemudian furniture yang mereka dapatkan, itu mereka bisa kontrol diri dengan dari rumah mereka atau dari laptop mereka. Jadi kalau nggak ada teknologi ya udah pasti pada saat pertandingan tersebut kita nggak bisa bikin event dan kita bisa mendapatkan barang. Oke. Jadi kalau bisa direkap berarti teknologi ini sebenarnya sangat-sangat membantu bahkan untuk usaha yang dijalankan oleh Mas Bong juga ya dalam beberapa aktivitas yang tadinya berlaku offline kemudian sekarang dirubah menjadi online, dan itu pasti erat kaitannya sama teknologi gitu ya Mas ya? Betul. Bahkan juga di dalam project kita juga kita memanfaatkan smart home system. Oke. Ya, di mana kita bisa nyalakan AC itu semua dari iPad, dari jarak jauh, kemudian TV, lampu dan lain-lain. Oke. Jadi memang kalau ngomongin teknologi ini sangat-sangat menarik Mas Bong, dan saya akan tanyakan ke orang yang memang paham sekali mengenai teknologi, yaitu adalah Pak Willy. Nih Pak Willy, kalau ngomongin tentang investasi teknologi ini terutama dalam bisnis, itu kayak gimana Pak sebenarnya? Ya, kalau kita tadi merunut ke jawaban dari Mas Bong itu bahwa semua yang ada teknologinya menjadi lebih value, lebih bernilai. Dan digital ekonomi ini membutuhkan perangkat yang kuat, yang mumpuni. Karena itu menurut saya berinvestasi di teknologi itu sangat penting.
apalagi di kondisi seperti ini. Ya. Contohnya berinvestasi ke perangkat teknologi. Ya. Kalau dulu sebelum pandemi mungkin yang tadi saya ungkapkan sebelumnya, kita meeting langsung bekerja di kantor Ya. atau di kantor klien atau di kafe. Tapi sekarang kita berubah menjadi online dan itu membutuhkan perangkat juga. Oke. Jadi ketika kita butuh kayak invest ke perangkat yang tepat, itu akan membuat kita lebih produktif. Ya, lebih nyaman juga ya, Ya, Pak, betul. Dan yang terpenting adalah teknologi harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dari kacamata saya adalah laptop yang harus tahan banting. Oke. Karena itu salah satu produk kami, ThinkBook, ditujukan untuk bisnis itu sudah melalui pengujian militer yang Oke. lulus spek, military spek. Oke. Jadi rasanya perangkat teknologi itu sekarang sudah menjadi kebutuhan dan bukan suatu pilihan lagi. Oke, jadi dalam bisnis memang saya sering dengar kalau kita harus tahan banting. Ini beneran tahan banting ya, Pak ya? Iya Pak, karena Iya. benar-benar sudah uji spek militer. Iya. Ya, karena menurut kacamata saya, karena saya beneran pakai kacamata, kan Bapak kan nggak pakai beneran. Menurut kacamata saya juga seperti itu, Pak. Teknologi itu sangat penting dan sebenarnya kalau ngomongin teknologi mungkin berbeda dengan beberapa tahun terakhir. Kalau teknologi itu terkesan sangat-sangat jauh dari jangkauan kita, tapi sekarang ini teknologi itu keseharian sekali gitu. Iya. Bahkan smartphone itu seperti nyawa kedua orang anak-anak muda saat ini, dan sekarang juga laptop menemani keseharian orang karena pada WFH di rumah, dan ya itu penting banget betul ya Pak ya. Ya. Gitu. Dan nih untuk ngomongin mengenai kegiatan di rumah nih, WFH di rumah, saya mau balik lagi ke Mas Bong nih. Halo Mas Bong. Wah, Mas Bongnya tampaknya ini nih belum tersambung ya. Terputus tampaknya ya. Ya, Bapak, tapi ini ya selama pandemi ini WFH juga atau di kantor, Pak? kita untuk di Lenovo ya Pak ya, mostly itu WFH, tapi untuk beberapa orang yang memang harus ke kantor, kita ke kantor. Oh, Tapi gitu. yang lebih dari semua itu adalah kita tetap harus produktif di masa pandemi ini. Oh, Oke. Karena oke. kita tidak bisa menyalahkan pandemi untuk tidak menjadi produktif. Oh, Oke. Nah, kalau untuk yang seperti itu kebutuhannya Pak, berarti kan versatile sekali. Ya. Sebenarnya ada nggak sih Pak kayak hal-hal khusus yang diharapkan dari perangkat kerja? Karena ya pasti alat pertama untuk bekerja pasti laptop Pak ya? Ya. Pasti laptop. Nah, dalam sebuah laptop kalau Pak Willy secara pribadi, karena Pak Willy kan nggak cuma bekerja saja, tapi Ya, juga ada ya. investasi gitu kan. Ada fitur-fitur khusus nggak sih Pak yang dibutuhkan? Ya, menurut saya suatu laptop itu harus bisa memenuhi apa yang kita butuhkan sehingga kita lebih produktif. Kalau dari Lenovo kita punya produk Think yang sudah 25 tahun dan dikhususkan untuk bisnis. Wow. Dan sampai saat ini tetap relevan produk itu. Dan sekarang sudah ada versi milenialnya. Versi milenial. Ya, namanya ThinkBook yang Oke. kita tujukan kepada profesional modern Oke. yang sekarang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Gen Z dan milenial. Sehingga produknya itu bagus sekali dan didesain berdasarkan kebutuhan milenial. Oke. Kaum milenial yang saat ini. Oke, jadi mungkin sedikit pengantar buat teman-teman yang mungkin ya belum familiar dengan ThinkBook gitu ya. Sedikit flashback mungkin untuk teman-teman. Ini ada kaitannya sama ThinkPad dulu Pak berarti Pak ya? Iya, betul. Karena saya sempat bekerja di sebuah kementerian. Saya dulu PNS Pak. Ya. Gini-gini juga saya dulu PNS ya. Ini saya sempat pakai laptop ThinkPad yang ada ciri khas merahnya Ya, betul. di tengah ya, betul Ya, Pak betul. ya. Dan sekarang ini hadir untuk Gen Z dan milenial, yaitu Ya. adalah ThinkBook. Jadi kaitannya sebenarnya secara quality, ya kualitas Kualitinya legendarinya kualitas sama ThinkPad. Pak ya. Ya, betul. Oh gitu. Jadi karena masih banyak orang yang bingung, ThinkBook ini apa? Apakah Ya. menggantikan ThinkPad atau Ya, sebenarnya bukan menggantikan ThinkPad, Pak. Kalau saya bilang versi saya adalah versi milenialnya. Karena banyak anak muda sekarang kalau lihat ThinkPad kurang. Padahal kalau menurut survei di market itu dibilangnya bahwa ThinkPad itu laptopnya bos-bos, terusannya begitu. laptopnya? tapi saya setuju karena untuk orang kerja sebagian besar yang saya temukan paling tidak di kantornya itu ada laptop ThinkBook atau ThinkPad. Ya, Pasti ada dan itu lama sekali bertahannya. Durable sekali. ya betul. itu Pak. itu memang sebuah ciri khas yang bagus sih Pak. Sebuah ciri khas yang menurut saya ya buktinya banyak kantor yang pakai. Artinya untuk bisnis, untuk pekerja kantoran ini adalah laptop yang ideal gitu Pak ya. Dan cocok untuk bekerja yang remote Pak sekarang. Dan Oh, daya tahan oke. itu sangat perlu. Berarti kalau untuk saya, karena kan sebenarnya Iya. saya memang mungkin di teman-teman di YouTube banyak yang tahu Wisnu Kumoro bikin review Tekno di YouTube dan lain-lain. Tapi sebenarnya saya juga punya kegiatan lain untuk Boleh bekerja. tahu nggak Mas Wisnu, kebutuhan apa yang Anda butuhkan untuk suatu notebook? Wah, hostnya ditanya-tanya sekarang. Bintang tamunya mulai pintar bicara. Oke, jadi kalau saya sih nyari yang ringan sih, Pak. Saya Satu suka ringan. yang ringan, yang enteng.
Saya biar bisa enak diangkat-angkat. Ya. Ya maksudnya biar enak dibentuk dibawa-bawa, bisa bikin konten dan pekerjaan dimanapun, itu penting buat saya. Ya. Karena meskipun kita banyak WFH, kita banyak kerja di rumah, tapi pada akhirnya kita akan, meskipun kerjaannya di rumah tetap butuh standar yang sama. Ya, Gitu. betul. Jadi saya mencari yang powerful juga berarti. Enteng, powerful, dan yang pasti sih, kalau saya pribadi, kalau secara teknis saya butuh yang portnya lengkap. Oke, menarik. Yang portnya menarik. banyak, ada SD card-nya, ada micro SD card-nya, ada Multimedianya ya, Pak, multimedianya, karena saya juga bikin konten gitu. Ya. Oke. Oh, ini Nah, Mas Bong sekarang udah kita tersambung. jajal. Mas Bong, apakah sudah terhubung lagi? Ah, sudah. Saya merindukanmu, Sudah. Mas Bong. Ya. Nih, tadi saya sama Pak Willy ngobrol-ngobrol, Mas, tentang Pak Ya. Willy suka laptop yang seperti apa untuk menemani WFH. Kalau untuk Mas Bong sendiri, kira-kira untuk sebuah laptop ada fitur khusus yang diharapkan untuk menunjang kerjaan nggak sih, Mas? Oke, kalau saya pribadi sih paling suka laptop yang multitasking. Gitu. Jadi kayak karena pikiran saya kan suka bercabang-cabang gitu ya. Jadi sambil cari ide yang sebelah kiri, otak kanan juga jalan. Jadi buat saya kalau bisa multitasking sambil ada yang dengan musik, sambil buka banyak tab, tapi performanya nggak turun. Karena kadang-kadang kalau kita buka terlalu banyak tab, akhirnya berat dan akhirnya panas. Jadi Oke. kita butuh ThinkBook juga salah satunya lah. Oke, berarti ini berarti apa bisa saya bilang sih, Mas Bong nih kebutuhannya nggak jauh beda sama saya sih, Pak. Butuh yang performanya tetap terjaga, ya Mas ya. Butuh yang memang durable-nya bagus gitu, dan tadi Mas Bong juga bilang ThinkBook ini kayaknya cocok untuk itu gitu ya. Nah, ini kalau ditanya lagi ke yang punya ThinkBook nih ya, Mas Willy. Kira-kira dari Lenovo nih punya ThinkBook khusus nggak sih nih untuk kami para pebisnis tampan ini? Ya. Jadi yang kemarin barusan di launch itu ada ThinkBook Gen 2. Gen 2? Ya, dan di top of the line-nya itu ada namanya ThinkBook Gen 2 14S Yoga. Yang ini Pak, yang bisa dilipat. Yang ini? Yang Ya. bisa dilipat? Ya, Oke. Dilipat begini bisa, Pak? dilipat ke belakang Oh, Pak. dilipat ke belakang. 360 derajat. Gimik. Lipat ke belakang tuh. Dan yang bisa. pastinya ada beberapa fitur yang Oke, wow. yang mungkin cuma ada di ThinkBook ini Pak. Oke. Contohnya yang pertama Contohnya ada artificial intelligence untuk noise cancellation. Jadi cocok untuk Mas Wisnu yang Oke. dibutuhkan untuk multimedia ini. Jadi noise cancellation berbasis AI, Pak? Ya, betul. Dan ini berarti kepakainya nggak cuma untuk kalau video conference saja dong? Ya, nanti akan dijelaskan di selanjutnya Pak. Oh, ada oke, beberapa oke. menu yang bisa dipilih, Oke. tapi juga ada artificial intelligence. Jadi ini Oh, sudah wow. smart. Pintar Terus yang sekali. kedua ada automatic booting, Automatic yang kalau booting. dibuka langsung hidup. Oh, oke. Jadi pekerja sekarang itu milenial menginginkan kepraktisan. Ya. Jadi kalau dulu harus buka, pencet. Sekarang dibuka aja udah hidup. Oh, oke. Terus yang ketiga, ini juga ada TUV Low Blue Light Filter. Jadi mata kita nggak cepat lelah dan juga lebih nyaman digunakan. Oke. Terus yang nggak kalah aman ada Think Shutters. Think Shutter itu Oh, bisa untuk ditutup. di bagian atasnya ya? Ya. Jadi, kameranya di bagian bisa ditutup, kamera Pak. sini nih, ya ini. Nih kalau saya kasih lihat nih, sebelah mana kameranya? Sorry, sana ya. Ini ada penutup di bagian atas ini, ya untuk menutup webcamnya, ya di sini. Jadi mungkin kalau Ada titik merahnya kalau ada ditutup. titik merahnya, mungkin kalau nggak ini nggak terlalu kelihatan ya. Tapi di sini nih ada bisa digeser kanan kiri, ya bisa digeser kanan kiri. Dan ini manual, jadi nggak bisa dihack ya. Ya. Bisanya Jadi digeser. Kita nggak usah pastiin, tadi kameranya udah di off apa belum ya? Betul. Jadi selama ada titik merahnya, dipastikan tidak ada kamera yang nyala. Ya, karena itu Dan juga penting kan Pak, keamanan. Iya. Betul, karena zaman sekarang ini kadang-kadang kita sering lupa. Jadi nanti jadi ini. Iya. Dan yang tadi kembali lagi ke switchable audio mode Pak. Jadi audio mode-nya ada 3 Pak. Bisa, ada 3. Ya, Oke. yang pertama adalah private. Jadi cuman dari depan doang. Oke. Yang kedua share mode. Jadi cocok digunakan untuk meeting tapi satu notebook aja. Oh, untuk bersama-sama dikelilingi jadi gitu kalau Pak ya. zaman kayak gini nih, conference ya. satu aja di situ cukup. Jadi pakainya menu oke. adalah share mode. Oh, Dan share yang mode. ketiga adalah environment mode. Jadi semua environment ini tanpa noise cancellation akan Oh, wow. masuk ke dalam laptop ini. Itu bisa diatur secara manual Bisa juga diatur Pak ya? secara manual. Oh, Ada oke. 3 pemilihan. Keren sekali ini. Oke. Jadi perangkat ini memang sudah dirancang untuk memaksimalkan produktivitas penggunaannya
kami tujukan terutama untuk modern profesional yang Oke. sekarang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Tapi gini Pak, itu kan hal-hal yang baru ketahuan. Ini saya ngomong realitanya aja. Ini hal-hal yang baru ketahuan kalau kita sudah coba. Tapi kalau orang datang ke toko, kan Mas saya mau jajal mikrofonnya, itu kan agak sulit ya. Ya. Terus buat mereka bisa yakin kalau ini cocok untuk mereka, itu bagaimana caranya Pak? Ya, Apakah jadi dari spesifikasi? yang tadi saya udah bilang bahwa notebook ini cocok untuk modern profesional yang menginginkan produktivitas tinggi seperti Mas Wisnu dan Iya. Mas Bong, karena dia punya ketahanan yang kebutuhan kerja yang tinggi dan tersedia prosesor i7 yang generasi terbaru, generasi ke-11. Oh oke. Jadi secara performa pun sebenarnya dari spesifikasi kalau datang ke toko pun udah ketahuan Pak ya? Ya, betul. Jadi bisa dilihat dari spesifikasinya, ini pakai Intel i7 generasi ke-11 yang terbaru ya? Ya. Oke, Selain wow. itu dia juga kategori slim karena ringannya itu kurang dari 1,5 kilo. Mungkin banyak yang nggak percaya ini seberapa enteng nih. Jangan jerit ya. Ini saya lempar-lempar lah ini. Dengan tipisnya Enteng itu sekali. 1,6 Pak, 1,6 cm. Wow. Ini Layarnya terbuat tipis. dari Corning Gorilla Glass. Oke. Sehingga tahan baret. wow, ini tipis ya. Ini Ya. tipis dan kelihatan ya saya agak susah Dan yang menyesuaikan pasti juga ada pennya Pak. Jadi pennya bisa diambil kamera. Mas. Oh iya, Aktif betul. pen ya. Di sini ada pennya Pak ya, digital Jadi pennya di sini ya. spesialnya pen ini adalah hanya butuh waktu 15 detik untuk mengecas 85%. Untuk Sebentar. penuhnya cuma 5 menit. Sebentar Pak. 85% buat ngecharge. 15 detik. Very rapid charge. Wow. Jadi kalau ada orang, ya Habis tinggal Habis masukin nih. aja 15 detik. ya kayak main petak umpet Pak yang hitung sampai 15 ya. Balik lagi udah 85%. 85, ya. Kalau untuk 100%-nya 5 menit. 5 menit. Ya. Oh oke. Dan ini layarnya touchscreen teman-teman yang nonton. Jadi kita contohin juga di sini. Ya. Ya, ini touchscreen. Ya, ini bisa buat mengatur, bisa buat nyoret-nyoret and it's kok bisa bagus sih Pak ininya? Ya, sekarang udah lebih lancar dan lebih sensitif. Kayak bukan laptop Pak. Ya, dan- Saya suka sekali. Dan menariknya sekarang keluar 2 color. Dua color. Blue, yang satunya abyss blue. Jadi Oh. ini two tone ada yang warna birunya. Sangat menarik untuk yang suka warna biru seperti saya, Pak. Oh, tapi habis Pak. Namanya abyss blue. Oh, Pak. habis blue namanya, kirain Jadi- habis. Ya. Kalau saya suka yang warna biru karena hampir seluruh lemari saya kalau dibuka warnanya biru, Pak. Oh, Bapak. Oh, pantas baju Bapak biru ya. Nih buat teman-teman yang penasaran kayak gimana sih ini bisa responsif ini dan saya suka dengan apa namanya? Touch point-nya. Ini touch point-nya akurat banget ya. Ya, sensitif, Pak. Dan tidak delay loh. Ini buat menggambar pun sangat-sangat menyenangkan sebenarnya. Ini kalau dibilang untuk kreator juga bisa Pak Ya, sebenarnya Pak. Ini bahkan wow. Untuk mungkin konten itu. kreator juga cocok, Mas Wisnu. Oke, mungkin itu yang disebut kenapa dia disebut namanya yoga ya Pak? Ya. Dan ini bisa digunakan 4 mode. Bisa Yang 4 pertama, mode. mode laptop yang seperti Ha-ha. sekarang. Ha-ha. Bisa juga mode tablet. Oke. Mungkin Mas Wisnu bisa Tablet putar tablet. seperti ini. Ya, betul. Dan ini kalau sudah jadi tablet, Nah. keyboardnya ketak-ketakan nggak apa-apa ya? Ya. Karena sudah jadi tablet seperti Ya. ini. Terus yang Oke. ketiga bisa jadi mode tent atau tenda. Oh, tenda. Ya, ini cocok tenda untuk gini. kalau kita mau nonton film. Iya, gini ya. Ya. Atau presentasi juga bisa Pak ya begini ya? Kalau presentasi ada mode lagi, Pak, namanya Hah? present. Present. Yang keyboardnya di bawah. Keyboardnya di bawah. Ya. Ya. Oke. Ini kita sebut mode keempat, mode present. Oke, wow. Jadi gimana Mas Wisnu, sudah merasakan serunya laptop Wah. ThinkBook Yoga 14S? Karena saya juga sebenarnya kan pengguna dari ini Pak. Saya pengguna dari Lenovo. Ya. Mungkin kalau teman-teman di YouTube saya ngecek video-video saya pasti udah tahu. Kecuali penonton baru ya mungkin nggak tahu. Kalau saya benar-benar pengguna Lenovo. Dan saya pakai yang Yoga Pak. Dan juga pakai ThinkBook yang 14 sebelumnya. Jadi saya pakai 2 laptop untuk 2 kebutuhan. Satu untuk kerjaan saya. Satu lagi memang saya pakai buat editing dan lain-lain. Dan ini Semuanya Lenovo ya, Mas ya? iya, semua Terima saya kasih, pakai luar Lenovo biasa. dan ini yang saya suka nih saya bukannya peres ya karena acaranya di sponsorin Lenovo. Saya suka karena Lenovo tuh punya sebuah service yang kalau kita telepon secara teknikal gitu, itu 24 jam sehari juga bisa diangkat gitu. Ya. Itu namanya apa? Ya, jadi saya Premier jelaskan Support ya. Namanya iya, Premier betul. Support. Mungkin saya jelaskan aja, mumpung ada kesempatan jelasin. Jadi sekarang kita ngomongin investasi. Ha-ha. Jadi investasi itu menurut saya harus jangka panjang. Iya. Dan untuk ThinkBook 14S Yoga ini sudah disupport oleh Premier Support. Oke. Apa itu Premier Support? Premier Support itu adalah support yang teratas dari
Lenovo yang ada, Pak. Jadi ini top of the top ya, Pak? Ya, jadi kalau ada Oke. masalah, kita telepon dedicated line, ditanganin langsung oleh expertnya, Oke. dan kalau ada yang rusak, akan datang technical kita di kemudian hari, di next day-nya. Next Dan day-nya yang lebih menghampiri. hebat, Oke. tidak ada batasan jarak. Jadi untuk yang dekat jauh akan di technical kita akan datang. Oke. Jadi ini cocok untuk profesional muda yang mungkin sering berpindah-pindah atau berada di kota yang susah dijangkau. Oke. Bahkan pada saat lagi remote, lagi kerjanya remote di mana gitu, tetap bisa berkonsultasi dan juga kalau ada problem bisa mendapatkan Dan advice enaknya technical teleponnya ya. itu langsung diangkat oleh expert, Pak. Jadi nggak lewat yang harus pencet 1, 2, 3 gitu. Bukan Langsung robot ya, Pak? Ya, bukan bukan mesin robot, yang ya. terima ya, tapi langsung human-nya Ya, ya. betul. Oke, wow. Ini benar-benar sebuah hal yang menurut saya keren banget nih dan berarti kalau ditanya ini bisa dibeli di mana nih, Pak? Laptop ini? Ya, ini bisa dibeli di official store Tokopedia Oke. atau official store yang lain dan juga toko-toko retail yang Lenovo yang ada di kota Anda. Oke. Dan kalau mau beli nih, saya tertarik sekali ya untuk membeli ini ya. Ini ada promonya nggak, Pak? Promonya untuk ini ada. Mudah banget ya. Jadi tanyanya. promo yang untuk ThinkBook 14S Yoga Gen 2 ini adalah yang dengan Windows Pro itu akan mendapatkan upgrade warranty Premier Support kedua tahun. Oke. Plus akan mendapatkan ADP. ADP apa tuh, Pak? Accidental Damage Protection. Jadi Oh, oke. yang kalau garansi normal itu kalau human error intinya ya Pak ya, kalau human error tidak diganti, kalau ADP itu diganti. Sebentar. Termasuk Contohnya, di cover. Pak. Contohnya kita kasih contohnya nih. Contohnya kesiram air. Ya, itu masih kita akan kalau ADP itu bisa dapat di Wah, cover, keren. Pak. Keren. Oke. Jadi itu bisa dapat selama promo ini, Pak ya? Ya, selama promo ini dapat. Selama promo ini. Jadi buat teman-teman yang nonton, kalau pengen dapat benar-benar top of the top service dan juga dapat ADP ini bisa berlaku selama lagi promo ini. Dan biar gampangnya kalian bisa langsung scan nih yang ada di layar kalian saat ini untuk promonya. Ya, dan ini juga ada periode waktunya. Jadi sebaiknya secepatnya, bukan begitu Pak Willy ya? Sorry, tadi promonya ada dua Pak. Yang yang tadi untuk Windows XP Pro, yang Home akan mendapatkan travel adapter. Oh, yang Home dapat travel adapter. Dan untuk pembelian kedua itu akan mendapatkan ini nih. Wah, ini gue suka nih. Saya Mug suka cantik, banget Pak. ini adalah sebuah tumbler yang tumblernya bisa untuk ngecek suhu ya. Ya. Tapi bukan yang di tit gitu bukan ya. Ini buat air di dalamnya ya, bukan buat tangan gini bukan. Ini buat ngecek suhu bisa ya. Ini keren. Dan ini dapat free juga Pak ya? Dapat free juga untuk free. Cakep kedua loh. tipenya itu, baik Oke. yang Windows XP, Windows Home maupun Pro. Oke. Dan ini saya rasa udah banyak banget yang penasaran dengan laptop ini. Dan mungkin juga teman-teman di sana udah mulai penasaran kayak apa laptopnya dan mungkin juga banyak pertanyaan yang pengen ditanyakan. Bisa langsung aja tanya di kolom questions. Nanti akan saya pilih 4 pertanyaan terbaik akan dapat voucher GoPay 250.000. Ya. Ya nanti akan dipilih 4 pertanyaan terbaik. Jadi silakan ditanyakan aja. Dan ini nih, saya mau tanya dulu nih sebelum ada pertanyaan yang masuk ya. Untuk Mas, oh udah ada masuk pertanyaannya. Oke. Nih untuk, pertanyaan untuk Mas Bong Chandra. Ini Mas Bong masih ada ya? Ya, Oke, Mas ada pertanyaan nih. Ini dari fansnya nih saya rasa nih. Saya bacakan ya, Mas Bong. Untuk bisnis memiliki 2 akun investasi. Satu adalah investasi mandiri di pasar saham dengan jumlah kecil. Dan satunya lagi deposito teratur dengan bantuan robo advisor. Apakah pendekatan ini sudah oke? Oke. Kalau saya pribadi sih, saya tidak terlalu suggest untuk robo trading atau dan lain sebagainya ya, karena to be true. Saya nggak tahu apakah mungkin saya tidak bisa bilang saya yang paling benar. Gitu ya. Saya pribadi berkata kalau misalkan ada konsep robot trading ya harusnya semua orang udah kaya gitu ya. Jadi kalau saya pribadi investment itu boleh kita bagi menjadi beberapa profil sesuai dengan profil risiko kita masing-masing. Boleh nggak kita masuk ke yang sedikit high risk seperti Pak Willy, Pak Wisnu? Boleh aja. Misal contoh kita sisihkan untuk 15-20% untuk yang agak high risk, ya, tapi high gain juga. Tapi risk ini juga tergantung sesuatu yang kita paham. Untuk sesuatu yang kita paham, yang kita mastery sebenarnya itu buat banyak orang membangun apartemen itu beresiko. Tapi karena saya 12 tahun, ya, saya udah paham, jadi buat saya itu bisa dimitigasi resikonya. Nah kemudian untuk bermain di 2 account buat saya sah-sah aja.
Kenapa? Karena ada pepatah yang mengatakan jangan taruh telur di satu keranjang. Tapi perlu digarisbawahi juga jangan telur di terlalu banyak keranjang. Ya, jadi kayak supermarket investasi dan itu akhirnya malah nggak efektif. Jadi ada teman saya di invest di 20 emiten, akhirnya mereka nggak bisa mendapatkan keuntungan maksimal. At least maksimal 5 sampai 8 emiten boleh kita pilih. Jadi kalau saya pribadi saya bukan believer dari robot trading. Ya, tapi kalau misalkan mau diganti ya dari yang tadi ya deposito gitu ya, boleh mulai diganti dengan konsep misalnya dollar cost averaging. Apa itu dollar cost averaging? Jadi kita seperti nabung saham, pesan blue chip, kita secara konsisten kita masuk dengan nilai yang sama setiap bulan. Baik itu lagi turun, baik itu. Jadi kalau bedanya apa dengan konsep cost averaging? Kalau dengan konsep dollar cost averaging, kalau dia naik kita nggak ketinggalan kereta, karena kita konsisten setiap bulan, kan? Misalkan kita setiap bulan. Kalau dia turun, kita malah happy karena kita dapat harga yang lebih rendah, Jadi naik turun happy kalau kita pakai konsep. Ini mungkin bisa jadi alternatif gantinya deposito. Wow, daging banget itu jawabannya ya. Luar biasa sekali jawabannya Mas Bong. Keren banget. Wah, jadi saya boleh ikutan nanya nggak sih? Nggak boleh ya? Saya juga pengen ikutan nanya jadinya. Oke, nih kemudian ada pertanyaan lagi. Kali ini untuk Pak Willy nih, dari Imam Asyari. ADP penggantian selama berapa tahun Pak? Ya, untuk promo tadi penggantian ADP berlaku untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Ya. Jadi selama 1 tahun kalau ada kejadian yang tidak disengaja dan laptopnya kenapa-napa itu mendapat penggantian ya Pak? Ya, termasuk yang human error. Termasuk yang human error. Ya. Wow, that's really cool. Oke, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Ini lagi nih Pak untuk Mas Bong Chandra. Dari Mario 2929. Oke, jumlahnya berapa itu? Oke. Mas Bong, bagaimana cara Mas Bong menemukan peluang dan mengeksekusinya dengan tepat? Lalu saat awal-awal memulai bisnis, apa tantangan paling besar yang dilalui oleh Mas Bong? Terima kasih. Dari Mario. Thank you Mario. Jadi untuk menemukan peluang, buat saya sebenarnya adalah kita temukan dulu marketnya ada atau enggak. Jadi seperti pizza, ada banyak slots. Marketnya seberapa besar? Demand-nya ada atau enggak? Nah, kalau memang demand-nya ada, berikutnya adalah kira-kira kompetitornya siapa? Kalau misalkan sudah ada kompetitornya, sudah ada market leader, ketika kita masuk, bagaimana cara kita compete? Apa diferensiasi kita dibandingkan dengan kompetitor ya? Jadi itu asal muasal dari kita investasikan sebuah idea untuk mengeksekusi sebuah bisnis. Jadi cari tahu apakah ada permintaannya, demand-nya, yang memberikan supply siapa aja. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita compete sama mereka. Diferensiasi kita, bedanya nilai tambah kita apa. Kemudian yang kedua adalah tantangan. Sebenarnya tantangan ini tidak akan selesai. Ya, buat saya semakin besar tantangannya, kalau kita bisa solve the problem, justru malah kita mendapatkan keuntungan imbal balik yang lebih besar. Contoh, kalau kita lihat startup yang ada di Indonesia, saya nggak sebut brand, tapi kalau kita lihat startup Nikon dan Dekakon itu adalah mereka adalah problem solver. Ya, jadi tantangan itulah yang harus kita solve. Karena once bisa solve dengan biaya yang lebih murah, dengan cara yang lebih cepat, dengan cara yang lebih efektif, maka kita bisa punya startup yang sukses. Oke, wow. Menarik sekali. Yeah. Menarik sekali jawabannya. Saya tepuk tangan dulu buat jawaban barusan. Keren sekali jawabannya. Wah, saya pengen bisa jawab kayak gitu, Pak. Yeah. Tapi sayangnya ini nggak ada pertanyaan untuk saya. Adanya malah untuk pertanyaan Pak Willy lagi nih habis ini. Ya, saya pindah ke Pak Willy. Ini ada pertanyaan dari Teguh Krisdianto. Pak Willy mau tanya, kalau hanya 15 detik sudah 85% terisi aktif pen-nya, yang ini tadi ya. Nih, bisa tahan berapa lama penggunaannya, Pak? Ya. Dari 85% itu? Ya, terima kasih Pak Teguh pertanyaannya. Jadi Pak Teguh ini rupanya sudah tertarik dengan produk ini. Jadi untuk 85% itu bisa digunakan 30 sampai 35 menit Pak Teguh. Sedangkan untuk full itu dapat digunakan 42 menit. 42 menit? Ya. Tapi itu 15 detik untuk dipakai 30 menit, itu sebuah angka yang bagus sekali ya Pak? Ya, betul. Itu luar biasa sih. Saya suka sekali nih.
Jadi kalau yang hobi tulis, hobi gambar itu bisa menggunakan. Ini nggak ada promo lebih untuk hostnya NBL gitu Pak ya? Oke, kali aja ada, ya kan? Ya dan ini apakah masih ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada lagi saya. Kalau nggak ada boleh saya yang tanya ke Mas Bong nggak? Nah, saya juga pengen nanya sebenarnya. Ya, tadi Mas Wisnu dulu, Mas Wisnu dulu. Mas Willy dulu lah. Ya, ayo Mas Willy. Kayaknya ada pertanyaan pengen ditanyain ke Mas Ya, Bong. Mas Bong, saya tadi pertanyaan yang di awal mungkin tadi kita belum sempat ngobrol tadi. Kalau menurut Ya. hemat saya banyak orang yang motivator yang sukses dan banyak pengusaha yang sukses. Tetapi yang bisa mengcombine dan sukses dua-duanya itu nggak banyak. Salah satunya adalah Mas Bong. Betul. Boleh dibagi tips dan triknya Pak untuk kita semua Pak yang menonton acara ini? Thank you. Ini Mas Willy dan Mas Wisnu juga orang-orang yang hebat ya. Jadi kalau boleh saya share sebenarnya kenapa atau apa alasan saya untuk bisa berbagi di sosial media, di YouTube, berikan orang bilang apa motivasi ya. Nah buat saya paling adalah membangun yang namanya social capital atau yang namanya community capital. Nah jadi cara paling mudah membangun personal branding untuk mensupport saya punya core business adalah dengan menjadi educator. Ya jadi kalau misalkan mungkin kalau saya jadi seorang media dengan bisnis properti yang saya jalankan nyambung, ya maka saya pilih kira-kira apa yang lebih nyambung yaitu educator. Ya jadi once saya punya social capital itu apa? Social capital adalah modal atau aset, tapi aset yang bukan dilihat dari uang atau dari aset fisik gitu ya, tapi aset yang dinilai dari influence. Jadi ketika kita fokus secara konsisten, saya 12 tahun berbagi di YouTube, di sosial media ya, secara free, itu adalah untuk membangun aset pribadi saya. Ya sehingga ketika sudah ada community dan social capital, saya punya influence yang positif dan ini akan membantu saya untuk mendevelop usaha saya. Baik itu secara langsung, tidak langsung. Secara tidak langsung seperti apa? Saya lebih mudah gampang dapat partner, saya lebih mudah untuk bisa berkolaborasi, ya saya lebih mudah untuk memasarkan dan berkomunikasi dengan calon customer. Mudah-mudahan menjawab. Wah luar biasa. Wah, Jadi keren banget ya. yang dibangun sebenarnya bukan hanya aset fisik dan Iya. yang tampak, tapi aset personal Brandingnya social ya. branding. Oke. Luar biasa Pak tipsnya Pak. Saya juga akan mulai Pak untuk kita ke arah sana Pak. Sekarang saya tanya lagi boleh ya buat Mas Wisnu ya? Oh iya. Oh buat saya Iya ini ya? sama dong. Oh iya. Biar adil. Pertanyaannya mirip Mas. Oke. Kalau Mas Wisnu bagaimana nih? Apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang memiliki Oke. passion dan yang mungkin ingin mengikuti jejak Mas Wisnu? Jejak saya? Ya, Kayaknya- sebagai konten kreator. Oh oke. Karena jujur Pak, anak saya waktu saya tanya itu bilangnya mau jadi YouTuber. jadi tolong diberikan tip and tripsnya Pak. Saya sebenarnya agak malu menjawab ini disaksikan oleh seorang Bong Chandra ya. Karena kalau menjadi saya, kalau bisa jangan gitu ya. Nanti saya kemana? Nggak, tapi maksudnya saya selalu punya satu moto yang bahkan nih sebenarnya ada di baju saya. Di sini, jadi diri sendiri. Saya cuman itu aja. Dan saya hanya menjadi diri saya, menjadi seutuh-utuhnya diri saya, dan menampilkannya sebaik-baiknya yang saya bisa. Jadi kalau hal yang mau saya sampaikan adalah itu. Tidak perlu berusaha untuk hal yang kita tidak pas. Kadang-kadang kalau kita menemui sebuah masalah, mungkin bisa jadi itu tidak pas untuk kita, mungkin Tuhan punya kehendak lain, jadi carilah yang paling pas untuk kita, jadilah tetap jadi diri sendiri, karena saya percaya Tuhan akan kasih yang terbaik untuk setiap manusianya gitu. Jadi kalau saya cuma satu moto aja Pak sini, saya baju bikin sendiri nih ya, jadi diri sendiri. Ya. Luar biasa. Paling itu gitu. Dan wah ini saya nggak siap ya ditanya yang seperti ini ya. Oke. Tapi saya ada satu pertanyaan personal untuk Mas Bong Chandra ini kalau boleh dijawab nih sebenarnya. Karena saya sangat-sangat mengagumi Mas Bong nih. Terutama sebagai venture capitalist, saya penasaran bagaimana seorang Bong Chandra tahu secara singkat saja Mas, tahu Ya. sebuah startup ini atau perusahaan ini memang adalah perusahaan yang bagus. Iya, jadi yang pertama adalah dari validasi. Jadi ketika kita punya sebuah idea, kemudian kita sampaikan ide ke banyak orang, lalu orang bilang, ide kamu bagus, itu jangan diinvest bisnis seperti itu. Kenapa? Karena entry level terlalu gampang. Buktinya semua orang bilang itu bagus. Nah, maka masuk ke validasi kedua. Validasi kedua adalah sebuah idea yang ketika kita komunikasikan ke publik, publik bilang itu nggak bagus.
Nah, ini bukan berarti bagus ya. Oh, berarti entry level susah nih. Jadi memang betul-betul buruk gitu. Maka saya pribadi ketika mencari sebuah startup, saya cari validasi yang ketiga. Yaitu ketika ada founders, mereka punya idea, tapi kita merasa bahwa idea ini bagus, tapi kelihatannya impossible untuk diexecute. Atau sulit untuk diexecute. Nah, tapi mereka punya sebuah konsep bagaimana cara mengeksekusi ide yang bagus tapi sulit tadi. Nah, itulah startup yang Oke. Jadi kaitannya lebih ke ide dan eksekusi. Seperti tadi jawabannya. Dan nggak umum. Dan nggak umum. Oke. ya. Ya. Karena ini pasti jadi penyemangat orang-orang nih, terutama nih teman-teman yang dari tadi sudah bertanya, Pak. Ya. Pasti semangat sekali untuk menunggu siapa yang akhirnya terpilih pertanyaan terbaik dan mendapatkan hadiahnya. Dan saya sudah mendapatkan nama-nama pemenangnya ternyata nih di sini. Dan untuk pemenangnya tadi ini saya bacakan ya, biar nggak salah namanya. Yang pemenang pertama yaitu adalah Teguh Krisdianto, kemudian ada Mario 2929, kemudian ada Imam Asyari dan ada Muhammad Ridwan. Ya, jadi adalah 4 orang ini yang berhak mendapatkan voucher GoPay senilai Rp250.000 dan jangan khawatir teman-teman yang belum mendapatkan keberuntungan kali ini, karena kalau kalian setelah live ini selesai pergi ke sosial medianya Lenovo Indonesia di @lenovoid, kalian bisa ngikutin kuis dan bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik di sana. Gitu. Jadi setelah live ini selesai bisa langsung ke sana karena bisa jadi nih pertanyaan-pertanyaan seputar kuis di sana itu berasal dari live ini. Gitu. Jadi jangan berkecil hati dulu ya, dan ini kita udah di ujung acara banget nih sebenarnya ya. Tapi ini mungkin ada saran-saran penutup dari Mas Bong dulu kali ya. Mas Bong, mungkin ada kalimat penutup nih sebelum kita selesai live kali ini. Silakan Mas. Jadi saya setuju dengan yang Mas Willy sampaikan bahwa investasi itu harus jangka panjang. Ya. Jadi adalah ya kita harus bisa melihat untuk bisa mencapai sesuatu itu perlu tools, kita perlu people, ya kita perlu resources. Banyak dari kita berpikir untuk mulai sesuatu hanya perlu modal, ya. Padahal kita juga perlu dan people. Nah, people pun nggak cukup. Ya. Kita butuh salah satunya tadi kan Lenovo juga dengan ThinkBook-nya juga sudah menjadi sebuah tools ya untuk productivity. Kalau saya boleh flashback, kalau 10 tahun yang lalu udah ada teknologi, udah ada mungkin sebenarnya saya bisa achieve lebih daripada apa saya achieve sekarang. Ya, tapi nggak ada kata terlambat. Ya, jadi selain harus kerja keras juga harus ya, jadi kalau tadi saya lihat juga bisa punya ada empat pose ya, bisa presentation, bisa untuk gambar. Saya pribadi juga kan kerjaan arsitek, bawa apartemen, dan saya sering coret-coret, tapi biasanya saya mesti ngeprint dulu, saya coret pakai spidol. Nah, sebenarnya dengan adanya teknologi yang disediakan oleh Lenovo, itu kan bisa langsung saat itu juga gitu. Saya bisa langsung send dan jauh lebih efektif. Jadi buat saya sebenarnya kita perlu invest pada resources, capital, people, dan juga Oke, wow. Luar biasa sekali ya. Jadi emang ini sebuah laptop yang ideal sebenarnya buat Mas Bong Chandra ya. Jadi mungkin nextnya Mas Bong Chandra bisa menggunakan laptop terbaru ini dari Lenovo. Bukan begitu Pak Willy? yes. Dan Siap. dari Pak Willy sendiri ada statement terakhir? Ya, setelah mendengarkan ulasan banyak dari Mas Bong dan Mas Wisnu, jadi hikmah yang saya dapat adalah bahwa kita harus berinvestasi yang tepat. Mulai dari investasi diri sendiri, mungkin aset, dan yang paling penting adalah investasi di perangkat jangka panjang yang tepat. Wah, betul sekali. Betul sekali. Jadi saya bukan menyarankan tapi mengarahkan ya Pak ya. Ya. Bagus sekali permainan diksinya Pak. Oke. Jadi ini seru banget sebenarnya perbincangan dan ngobrolnya Pak ya. Tapi sayang sekali ini sudah di akhir dari sesinya. Jadi mohon maaf sekali teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan ke Instagramnya Lenovo ya di @lenovoid. Jadi langsung aja ke Instagram setelah ini dicek @lenovoid, di follow dan bisa langsung ditanyain di sana gitu. Dan ini terima kasih sekali lagi untuk para pembicara yang sudah ikut di acara kali ini. Terima kasih Mas Bong. Sehat-sehat selalu. Thank you Mas Wisnu, Mas Willy. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih Pak Willy juga. Dan
Ini kita belajar banyak hal di live kali ini dan jangan lupa buat teman-teman nge-tag bareng Lenovo nggak cuma ada di channel Wisnu Kumoro. Meskipun saya sedih mengucapkan ini, tapi faktanya memang nge-tag bareng Lenovo tidak hanya di channelnya Wisnu Kumoro. Tapi sering-sering lah ke channel Wisnu Kumoro ya. Ya, mantap. Ya kan? Ya, tapi kalian bisa temukan perjalanan nge-tag bareng Lenovo di channel-channel yang lain. Jadi selalu saksikan aja. Semoga sering-sering di sini juga. Bukan begitu, Pak? Jadi ya, untuk informasi lebih lanjut langsung aja follow sosial medianya Lenovo ID. Ya, dan udah. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wisnu Kumoro pamit. Ya. Dadah.